Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam gotong royong. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam mengikuti kegiatan penyerahan bantuan modal usaha dan peralatan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan pelaku usaha mikro di Kabupaten Toli-Toli hari ini Jumat tanggal 25 bulan November tahun 2022. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti sambutan pertama Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Toli-Toli yang kami hormati Ibu Dr. Anda Vera G. Mawal, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian dan salam gotong royong. Yang saya hormati Bapak Bupati, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Toli-Toli, Bapak Bupati dan hadirin yang saya hormati, sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan sektor yang dapat diandalkan sebagai indikator dan stabilitas perekonomian baik di tingkat lokal ataupun daerah. Fungsi UMKM sendiri selain sebagai roda bisnis, akan tetapi juga sebagai pemberdayaan masyarakat pada umumnya. Hal ini sejalan dengan misi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Toli-Toli pada poin ketiga, yaitu menciptakan kemandirian ekonomi desa dan penguatan usaha mikro kecil dan menengah sebagai pilar pembangunan daerah. Bantuan modal dan peralatan yang dilakukan kepada para pengusaha mikro kecil dan menengah ini seyogyanya untuk dijadikan penambahan penguatan modal usaha dan peningkatan kualitas produk yang mereka buat. Bapak Bupati dan hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya selaku Kepala Dinas Koperasi UMKM ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, jumlah penerima bantuan permodalan pelaku usaha mikro sebanyak 244 tersebar di 10 kecamatan. Kedua, jumlah penerima bantuan modal usaha terkait dengan inflasi sebanyak 32 pelaku usaha mikro. Ketiga, jumlah penerima bantuan hibah berupa peralatan kepada kelompok masyarakat sebanyak 130 kelompok pelaku usaha mikro tersebar di 10 kecamatan. Tahun 2022 Dinas Koperasi UMKM mendapatkan dana fisik yang peruntukannya untuk pelaku usaha mikro dan penguatan kelembagaan koperasi, dan tahun 2023 mendapatkan kembali dana non fisik berjumlah 457 juta rupiah. Bapak Bupati dan hadirin yang saya hormati, besar harapan kami selaku Kepala Dinas Koperasi UMKM untuk melanjutkan program dan kegiatan bantuan modal usaha untuk tahun 2023 dalam rangka melanjutkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Toli-Toli terkait dengan gerakan 1000 UMKM dan penguatan kelembagaan koperasi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan juga salam gotong royong. Perlu saya sampaikan ini penerima-penerima UMKM bahwa uang negara ini semua kita pertanggungjawabkan dan jangan dianggap remeh. Kita juga sebagai pemerintah ini memberikan bantuan kepada masyarakat, itu kita dilihat. Jangan sampai kita anggap ini memberikan sesuatu, ini kita akan tidak pertanggungjawabkan. Sehingga saya tentu sangat berharap kepada penerima-penerima ini betul-betul dimanfaatkan. Ini kita lihat. Jadi jangan 1 sen itu kita pertanggungjawabkan. Hadirin undangan yang sama-sama kita berbahagia pada pagi hari ini. Artinya ketika kita bicara soal bantuan, ini adalah program saya waktu maju sebagai calon bupati di Kabupaten Toli-Toli, bahwa ini adalah salah satu UMKM ini 1000 UMKM yang kita berikan kepada masyarakat kita. Artinya kita melihat kondisi kita di Kabupaten Toli-Toli ini memang banyak pengusaha-pengusaha kita. Jadi jangan kita melihat bahwa hanya modal 5 juta ini kita tidak bisa mengembangkan. Saya kira kan banyak orang yang sukses kita lihat, tetapi mampu untuk bagaimana mengembangkan dia punya usaha. Artinya dia juga punya jiwa kemandirian, punya jiwa mandiri. Dia tidak cengeng, Nah, sehingga kami sebagai pemerintah melihat kondisi kita yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini, memang wajarlah kalau kita memberikan bantuan kepada pengusaha-pengusaha yang punya usaha di Kabupaten Toli-Toli ini, untuk bagaimana roda pemerintahan, roda ekonomi yang ada di daerah kita ini bisa ada perputaran ekonomi. Karena memang kita lihat daerah Toli-Toli ini, ya kalau memang kita tidak mandiri, memang kita bisa hidup susah. Karena memang tidak ada yang bisa kita kerja sama dengan di kota-kota besar, tidak ada. Kecuali bagaimana kita ini berusaha dan mandiri untuk bagaimana bisa menghidupi keluarga kita. Saya kira ini yang harus kita pahami. Jangan sampai kita setelah menerima uang ini kita pergi beli, sudah berpikir saya mau beli ini, mau beli ini. Akhirnya usaha yang kita berikan dan kita punya harapan sebagai pemerintah ya tidak bermanfaat untuk bagaimana Toli-Toli bisa maju perekonomiannya. Saya kira kan itu intinya, kita memberikan bantuan ini dengan harapan bisa memajukan perputaran ekonomi yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Saya kira orang-orang yang sukses itu yang selalu punya niat yang baik, selalu ingin bagaimana pengembangan. Saya kira itu yang selalu ditanamkan pada diri kita. Coba kita lihat kepada orang-orang yang sukses, betul-betul uang yang dia pegang itu betul-betul dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nanti dia keluar uang itu ketika bermanfaat, punya usaha, bisa berkembang, dia punya usaha. Saya kira ini yang harus kita pahami semua, dan insya Allah apa yang menjadi keinginan kami bisa terlaksana dengan baik. Karena ini uang ini bukan cuma kita bertanggung jawab, saya pun juga akan bertanggung jawab sebagai pemerintah daerah, baik uang ini pada negara maupun kepada Tuhan. Nah, ketika kita anggap ini uang hanya sekedar bantuan kepada pemerintah, kita tidak pernah berpikir untuk bagaimana kita memajukan kita punya usaha ini. Saya kira saya juga akan merasa bersalah. Dan jujur, apa yang menerima ini kita tidak pernah ada intervensi kepada dinas terkait. Saya cuma sampaikan kepada dinas terkait, tolong betul-betul kita lihat orang-orang yang punya usaha, jangan orang-orang yang malas kita kasih, karena bukan ke situ tujuannya saya. Bukan orang yang malas kita memberikan, orang yang punya usaha, orang yang punya pikiran untuk ingin berusaha, itulah yang harus kita berikan kepada yang kita bantu. Karena memang ada orang ini punya usaha, ingin berusaha, ada usahanya, tapi tidak bisa dia belikan sesuatu. Ada yang dia butuhkan, misalnya kalau penjual kue, bikin kue, mungkin bisa beli peralatannya sehingga dia bisa bikin kue. Saya kira kan itu semua. Kemudian sama juga dengan bantuan-bantuan ini industri-industri, saya kira kan ini salah satu yang bisa menumbuhkan ekonomi kita. Supaya angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini akan turun, ini angka kemiskinan ini akan turun dengan bantuan-bantuan. Kalau ini semua ya alhamdulillah tahun depan bisa lagi kita bantu supaya Toli-Toli akan bisa maju.